Kalau kita ini, kalau sholat subuh, mengapa kita baca kunut? Kunut itu dalilnya lebih kuat yang nggak baca. Karena hadis tentang kunut ini perawinya para sahabat penghafal hadis, seperti sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Bara bin Azib. Kalau yang nggak baca kunut itu hadis dari seorang sahabat, dan beliau memang nggak banyak hafal hadis. Riwayat dari beliau nggak banyak. Dari Al-Ashja'i hadisnya nggak banyak memang. Ini kunut ini hadisnya hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ana asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah wafat, Abu Hurairah yang bilang, sholat saya ini paling mirip lah dengan sholatnya Rasulullah. Maka bagaimana Abu Hurairah kalau sholat subuh setelah rukuk beliau baca kunut? Oh, berarti memang Rasulullah baca kunut. Karena sholatnya sahabat yang paling mirip baca kunut. Dan ini hadisnya Bukhari Muslim. Karenanya Imam Syafi'i menganjurkan kunut, Imam Malik menganjurkan kunut. Kemudian di Mekah Madinah pada masa salaf memang baca kunut. Kunut itu dibaca di Mekah dan Madinah. Itu tempatnya anak cucu para sahabat Muhajirin dan Ansar. Yang tidak baca kunut itu penduduk Irak. Penduduk Irak gak baca kunut. Karenanya mazhab yang lahir di Mekah Madinah, mazhab Syafi'i lahirnya di Mekah. Imam Syafi'i orang Mekah. Mazhab Maliki lahirnya di Madinah. Imam Malik memang orang Madinah, menganjurkan kunut. Sedangkan mazhab yang lahir di Irak, Imam Hanafi dan Imam Hambali memang lahir tempat tinggalnya di Irak, gak baca kunut. Jadi begitu. Kalau masalah bid'ah itu, bid'ah ini sudah selesai. Ini Wahabi aja yang ngeyel masalah bid'ah. Terus alasan Rasulullah gak pernah berbuat ini juga sudah selesai. Seandainya Rasulullah tidak berbuat, tapi dalilnya akan ada. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Wahabi gak mau pada ijma'. Gak mau. Padahal yang menolak ijma' ini aliran sesat, saudara. Yang gak mau ijma' ini Mu'tazilah, Syiah, Khawarij. Berarti Wahabi gabung dengan ini. Wahabi gak mau sama qiyas. Qiyas ini perintah Al-Quran, ajaran Rasulullah juga. Di dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Mengambil pelajaran ini artinya apa? Perkara-perkara yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya dikiaskan, disamakan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Artinya memang pakai kias. Kalau nggak ada kias, maka narkoba sekarang ini hukumnya mestinya boleh. Karena yang diterangkan di dalam Al-Quran khamr, yang namanya khamr itu kan minuman kan? Kalau seperti ganja kan bukan minuman. Apalagi sabu-sabu, masa minuman kan bukan itu. Apa mau dibolehkan? Tapi ternyata kan diharamkan karena karakternya sama. Itu kan kias. Kias itu berlaku. Menyakiti orang tua yang dilarang di dalam Al-Quran itu cuma berkata uff. Uff itu artinya sikap yang menunjukkan kita bosan melayani orang tua dan membentak. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Lah kalau memukul gak diterangkan di dalam Al-Quran. Memukul haram juga, dikiaskan dengan membentak. Termasuk menyakiti orang tua, melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua susah, itu haram juga, dikiaskan pada ini. Karena berkata uff dan membentak menyusahkan orang tua, menyakiti. Kita berbuat sesuatu yang menyebabkan orang tua susah karena memalukan orang tua, itu dosa pada orang tua. Dikiaskan jadi hukum kias. Kias ini banyak dasarnya. Begitu dalil kias disampaikan, apa kata Wahabi? Oh ya gak apa-apa kias. Loh, jangan bilang gak apa-apa, memang ini dalil agama, ini perintah Al-Quran. Mereka bilang kaidah lagi. Apa kata mereka? Tidak ada kias dalam ibadah. Loh, ini parah ini. Mengapa parah?
contoh-contoh kias di dalam hadis-hadis sahih yang banyak kasusnya ibadah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujja, afa ahujju anhu." Rasulullah, ayah saya meninggal dan belum berhaji, apa saya haji untuk beliau? Rasulullah bertanya pada laki-laki itu, "Ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu?" Menurut kamu, kalau ayah kamu punya hutang, apa kamu ganti? Kamu lunasi hutangnya? Laki-laki menjawab, "Na'am ya Rasulullah, saya ganti." Rasulullah menjawab, "Fadainullah ahaqqu an yuqda." Hutang pada Allah lebih berhak untuk kamu ganti. Ini kan qiyas namanya, haji ibadah. Hutang haji ini hutang ibadah. Hutang uang pada orang kan bukan ibadah. Kalau hutang uang aja dilunasi, maka hutang ibadah pada Allah lebih berhak, lebih wajib dilunasi. Ini kan qiyas dalam ibadah. Atau misalnya hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan lain-lain. Sayyidina Umar berkata, hadisnya sahih, "Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana sha'im." Suatu ketika saya ini girang itu senang, karena senang akhirnya melompat pada istrinya, dicium istrinya, padahal beliau sedang berpuasa. Fa'ataitu Rasulullah SAW faqultu, lalu aku datang kepada Rasulullah dan aku bertanya, "Ya Rasulullah, laqad shadaqtul yawma amran 'azima." Rasulullah, saya hari ini berbuat salah besar. Apa salahnya? Qabbaltu wa ana sha'im. Saya mencium istri padahal saya berpuasa. Lalu apa? Rasulullah bertanya kepada umat, mengajarkan qiyas, "Ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta sha'im." Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air sedangkan kamu berpuasa, kira-kira hukumnya bagaimana? Kata Sayyidina Umar, "La ba'sa ya Rasulullah." Gak apa-apa Rasulullah, gak apa-apa. Akhirnya apa? Rasulullah bersabda, "Falima." Terus kenapa kalau berciuman? Nah, ini artinya apa? Rasulullah mengajarkan qiyas. Hukum mencium istri ketika berpuasa dikiaskan dengan hukum berkumur. Berkumur ini kan gak membatalkan puasa, berarti berciuman tidak membatalkan puasa, cuma tidak dianjurkan. Orang berpuasa tidak dianjurkan berciuman, khawatir kelewatan. Karena kalau lebih dari berciuman berarti sama dengan minum, bukan berkumur lagi. Kalau minum hukumnya membatalkan puasa. Nah, ini artinya apa? Qiyas dalam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan, saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.